Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala yawma jum'ati afdalal ayyamil usbu wa sa'atal mujabil masmu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin. Al-ayah. Alhamdulillah tahdas min nikmah, puja puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang terus tidak pernah bosan memberikan hidayah, memberikan petunjuk pada kita. Salah satunya kita terus istiqomah dalam ibadah. Dan memang kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan, sampai datang yakin. Nah, tafsir banyak sekali yang menyatakan yakin di sini. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yakin, beribadahlah kalian sampai kalian merasa yakin. Gitu, sampai kalian merasa yakin. Berarti sekarang belum yakin, buktikan aja sendiri ya. Kenapa? Coba aja kita keyakinan kita kepada Allah. Contoh misalkan Allah sudah menakdirkan bahwa yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah, misal yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah, Allah akan menghancurkan riba dan Allah akan sedekah. Dan Allah akan mengembangkan orang yang suka sedekah. Satu riba saja misalkan, tahu kita, Allah sudah menyebutkan yamhaqullahu riba, Allah akan menghancurkan orang-orang yang mengerjakan riba. Tapi ternyata sampai saat ini riba itu tidak hilang dari kita. Dimanapun kapanpun ada riba. Ketika kita beli beras 25 kg dalam karung, coba timbang lagi di rumah, kurang ya? Berarti itu riba. Timbangan sekian kilo minyak 1 kilo, coba timbang lagi, kurang, itu riba namanya. Jadi apapun tetap kita akan berpengaruh dengan riba ya. Belum dicampur itu kan riba. Kalau kita sudah yakin bahwa Allah itu menyebutkan bahwa orang yang melakukan riba itu akan dihancurkan oleh Allah, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Yang kedua, coba Allah akan mengembangkan, menumbuhkan rezeki orang-orang yang suka sedekah. Sampai saat ini kan kita sedekahnya basajan gitu ya, asal-asalan gitu. Kenapa? Karena kurang yakin gitu. So kalau kita misalkan yakin tuh, insya Allah akan terus bertambah progres itu. Mau Jumatan dengan 5.000 gitu. Tadi dulu leheng 5.000 2.000 standar. Nah, kenapa? Karena keyakinan kita. Maka sampai yakin satu. Yang kedua, yakin itu disebut oleh para ulama ahli tafsir adalah sampai mati gitu. Kenapa? Karena kematian pasti yakin akan datang. Walaupun tempat dan waktunya kita tidak tahu di mana tempatnya dan kapan waktunya, tapi itu al-yakin namanya. Maka hatta ya'tiyaka yakin, sebagian ulama menyebutkan sampai datangnya maut gitu. Jadi sebelum maut terus ibadah. Maka ada dulu pernah satu sekte ya, tidak usah ibadah lagi katanya. Kenapa? Karena kita yang penting yakin kan. Karena di sini ibadahlah kalian sampai yakin. Saya sudah yakin kepada Allah, maka nggak usah lagi ibadah karena sudah yakin katanya. Ini ayatnya. Nah, jadi bukan. Nah, yang dimaksud hatta yakin itu sampai meninggal. Nabi, kalau dibandingkan dengan kalian yang sudah berhenti ibadahnya, yakinnya jauh. Para sahabat sudah benar-benar yakin, tidak berhenti.
Berarti maknanya hatta ya'tiyakal yakin itu bukan sampai yakin yang disalah tafsirkan tadi. Maksudnya kita sampai yakin benar-benar oh iya gitu. Itu yang dimaksud. Bukan setelah yakin berhenti, bukan maksudnya. Sampai yakin, oh berarti saya sudah yakin berhenti, bukan gitu ya tafsirnya gitu ya. Hatta ya'tiyakal yakinnya. Kenapa? Karena ayat yang lain Allah menyebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Paman barang siapa ya'mal yang mengerjakan amal, mengerjakan sesuatu pekerjaan mithqala dzarratin sebiji darah ya, khairan kebaikan yarah akan terlihat. Pun kejelekan gitu akan terlihat. Allah menyebutkan sekecil apapun akan terlihat hasilnya. Jadi sebetulnya amal ibadah itu bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Kita akan melihat gitu. Amal apapun itu celengan untuk kita. Celengan untuk kita gitu. Jadi ketika kita berbuat baik ya untuk kita, bakal balik ke kita gitu. Kejelekan akan balik malines ke kita. Sok sama kumaha gitu. Nah, celengan untuk kita. Maka karena semuanya itu dihitung oleh Allah, maka walladzina jahadu fina, maka barang siapa yang jahadu jihad sungguh-sungguh jihad. Jadi dalam istilah Al-Qur'an istilah dalam istilah Islam ada jahadu, ada jihad, ada qatala. Ya, qatil, qatala. Ada jahadu jihad, ada qatala. Qatala itu perang. Kalau jihad belum tentu perang. Ya. Jihad, maka jihad wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartamu, dengan jiwa ragamu. Jadi ada jihad dengan harta. Gitu. Justru disebutkan oleh Allah pertama. Kenapa pertama? Ada orang nggak akan mungkin berangkat ketika tidak punya amwal. Ya, makanya dipertamakan amwal itu. Jadi jihad dengan amwal itu lebih utama sebetulnya. Makanya sekarang misal kalau kita mau berjuang nih membela saudara kita di Palestina, datang ke sana misalkan jiwa kita, raga kita ke sana. Kita harus analisa dulu. Apakah ketika kita ke sana itu akan membawa berkah untuk mereka, membawa kebaikan untuk mereka, atau justru ngaripuhkan orang itu. Datang itu harus dikawal, kan kacau gitu. Ya udah harta saja gitu. Harta saja gitu. Tapi kalau misalkan bisa, pokoknya saya bisa ke sana, oh lebih bagus. Ya ke sana pasti harta pasti mau, pasti pakai harta, pasti lebih hebat. Kalau kita berangkat langsung gitu. Kalau mau gitu. Kalau bisa gitu. Kalau misalkan saya nyepeng pistolnya juga tuh bisa. Pakai bambu runcing gitu itu. Oh, dulu juga Indonesia bisa menang pakai bambu runcing. Beda. Jangan disamakan, Mai. Dulu iya menanglah pakai bambu runcing di kita ya dulu ya. Sekarang yang enggak lah, beda lagi gitu. Beda laginya. Nah, maka ketika benar-benar jihad, fina lanahdiyannahum subulana, maka aku akan tunjukkan jalan. Jadi intinya sungguh-sungguh aja dulu. Ketika kita sungguh-sungguh dalam apapun, jahadu itu sungguh-sungguh artinya jihad deh. Artinya jihad itu sungguh-sungguh. Ketika kita sungguh-sungguh dalam apapun, fina lanahdiyannahum, aku akan menunjukkan jalannya untuk mereka subulana. Kenapa? Wa innallaha sesungguhnya Allah la ma'al muhsinin, akan menyertai orang-orang yang muhsinin. Muhsinin ya. Orang-orang muhsinin itu ihsan. Ihsan itu kalau ibadah sudah bisa melihat Allah. Minimal merasa diri dilihat oleh Allah. Ihsan itu akhlaknya hebat, hatinya lembut. Itu ihsan namanya. Ihsan itu berakhlak ya, ihsan. Jadi kalau Islam kalau Islam itu real ibadah, disebut ibadah haliyah namanya. Ibadah praktek dohir. Misalkan gini, maaf.
Kita contohkan kemarin misalkan kita menyebutkan Allahu Akbar, benar menurut fikih, belum tentu menurut ihsan benar. Kenapa? Hatinya. Apakah merasa Allahu Akbar, merasakan mengagungkan Allah, benar-benar mengagungkan. Punten. Ini contoh. Kemarin saya diajak untuk nengok pejabat tentara. Orang tuanya kasad di Bandung, meninggal waktu hari Selasa. Saya diajak karena kan yayasan punya kasad, punya yang sana lah. Masya Allah ya Karim, itu hormatnya ke atasan tuh wow, keren gitu. Masya Allah ya Karim, ketika dia tahu misalkan ke atasan mau bicara, mau pulang aja misalkan, dia sedang itu mau pamit pulang, dia sedang bicara, aduh nanti dulu, dia sedang bicara gitu, dia sedang ngobrol, nunggu sampai beberapa jam, dia udah nyantai baru maaf mau pamit, oh iya gitu. Ini gini, coba ketika ke atasannya seperti itu, apakah kita bisa misalkan hati kita sehaibah gitu, takut itu kepada Allah gitu, takut atau ajrih gitu. Kata Masya Allah, di tentara punya ke atasan teh wah sangat bisa, wah ini bintang 2 terus, bintang 2 semua, Pak Ustadz, tadi itu pejabat semua, waduh, yang bintang 3, bintang 2, kata saya tuh gini, Bu, saya mah bukan bintang 3 lagi, saya itu bintang 7. Pujar. Aduh Masya Allah ya Karim. Masya Allah. Coba kalau kita menyebutkan Allahu Akbar, kalau orang yang ihsan itu benar-benar Allah Maha Agung, Allah Maha wow gitu. Sehingga ketika kita merasa wah itu ajrihnya. Makanya kenapa ulama fikih menyebutkan ketika takbir itu, ketika mulai takbir sholat kita tundukkan. Namanya tundukkan ajrih gitu. Tapi kan kita mau tunduknya hanya fisik ya, hatinya belum tentu. Gitu. Kenapa gitu kita nggak bisa? Belum. Hati biasanya, hatinya. Kata ulama tasawuf mah intinya mah kita ketika kita masih cinta terhadap dunia susah kan. Bukan karena kita terjebak pada yang sifatnya zahir. Ya, salah satu. Iya. Nah, itu yang disebut dunia. Kalau dunia itu yang dohir, dunia itu fisik gitu. Ketika lihat yang fisik, makanya wajar ketika Allah menyebutkan iman. Kalau imannya kuat, insya Allah gitu. Imannya kuat. Mungkin. Sholat itu kita ritual aja. Itu ritual aja. Iya. Iya. Itu makanya, nah ini yang disebut dengan apa? Dengan belum masuk ruhnya ibadah itu terhadap hati itu belum. Makanya ihsan itu, kenapa ihsan? Kan namanya ihsan itu muhsinin tadi disebut ketika ibadah itu merasa melihat Allah. Kalau tidak bisa rendahkan bolehlah, merasa dilihat oleh Allah. Merasa saja dilihat oleh Allah. Nah itu udah ihsan. Kita kan tidak merasa dilihat oleh Allah. Ya. Kalau merasa dilihat, misalnya, itu ihsan muhsinin namanya gitu. Allah akan menyertai orang-orang yang muhsinin gitunya. Maka wadhkur isma rabbaka, dzikirlah kalian, menyebutlah kalian nama Allah, wa tabattal ilaihi tabtila, dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi ketika dzikir itu dengan sungguh-sungguh. Makanya para ulama salaf itu kalau kita tarekat dengan sholat itu agak susah. Kenapa? Karena setan tidak akan membiarkan orang itu khusyuk benar di sholatnya. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin. Ketika sholatnya benar pasti bahagia dunia dan akhirat. Gitu. Makanya tidak akan membiarkan setan itu kita itu sholatnya benar, khusyuk. Maka para ulama solusinya cari yang lain, yaitu dengan dzikir biasanya.
Makanya kenapa ahli tarekat itu banyaknya zikir untuk melembutkan hatinya itu. Dan berusaha tadi pada makannya itu sedikitkan. Makanya mereka itu makannya tidak mau yang bernyawa, tidak mau yang enak-enak, yang biasa aja. Itu tuh supaya melatih hawa nafsu, supaya bisa terang hatinya. Ketika kita pandangan kita masih ke dunia, susah katanya hatinya itu terang tuh. Makanya kenapa kata ulama dulu itu, ulama salaf, susah ketika orang mempelajari tarekat usia belum 40 tahun. Kenapa? Karena usia belum 40 tahun masih senang dunia. Udah usia 40 tahun ke sana kan biasanya mulai pensiun, untuk mulai tidak terlalu memikirkan dunia. Tapi udah itu orang mah mimiti natang 30 tahun. Jadi 40 tahun teh keur majana keur masing-masing bener-bener ini. Sampai 50 tahun tuh kita masih kena dunia kene gitu. Masih kerja gitu, ya Allah. Kan kalau Nabi mah 40 tahun teh udah berhenti. Makanya sesarnya 40 tahun udah gitu. Udah pensiun Nabi 40 tahun teh. Kalau kita mah keur majeuna 40 tahun teh budak keur biayaaneun gitu. Ustaz, contoh lain Al-Quran aja. Iya. Zaman kuliah. Kita lihat Al-Quran itu adalah kitab. Iya. Padahal Al-Quran itu Pedoman. firman Allah. Firman Allah. Padahal zaman Rasul itu kan nggak ada kitab. Iya. Ya apa kan? Iya. Firman Allah. Iya. Di hadis tinggal nonton. Iya. Iya. Jadi sifat apa ya, sifat keagungan Fisiknya. Lihat fisik aja. Iya. Biasa aja lihat Al-Quran itu seperti kita biasa. Ya. Ya makanya ini dipertanyakan oleh Mu'tazilah. Al-Quran itu makhluk atau firman Allah, sifat Allah. Kan gitu. Kalau ini kan itu dipertanyakan Quran ini oleh kaum Mu'tazilah itu. Kenapa? Ini ingin memurnikan Al-Quran aslinya. Kenapa tadi? Jadi orang itu kan lihat fisik gini aja gitu. Quran yang fisik ini dibakar dan seterusnya tidak jadi masalah sebetulnya. Kenapa? Karena itu fisik Quran. Dan yang nggak akan hilang itu firman Allahnya. Maka kan kalau misalkan kok firman Allah bisa dibakar? Dan kalau firman Allah ini mah ada kertasnya ini. Udah terjemahnya bukan asli asli dari Allahnya, itu udah diterjemahkan oleh Nabi bahasa Arab. Kan Allah enggak bahasa Arab, bukan Allah makan gitu. Bahasa Allah aja kalamnya gitu. Makanya kenapa di dalam Al-Quran suka ada yang salah gitu. Ya itu mah cetakan, ini kertas. Gitu. Nah itu fisik, memang kita itu terjebak dengan fisik-fisik gitu. Kenapa? Karena kita itu sok aja lihat ketika kita misalkan tadi ketika 1 kali sedekah, maka Allah akan mengganti 700 kali lipat. Karena tidak real langsung dah tepati percaya. Gitu. Ya, contoh lagi. 2 rakaat sholat sunat subuh itu lebih baik daripada kamu memiliki dunia dan isinya. Coba bayangkan. Tapi karena tidak real, datang tengah sekomat. Kenapa? Karena tidak real. Coba bayangkan. Gini coba kita analisanya gini. Pas setelah adzan, antara adzan dan iqamah ada yang membagikan uang 1 juta. Coba, apakah kita akan memilih 1 juta atau seluruh dunia kita miliki? 1 juta ya, dah ini mah teu tinggal di teu rieu. Karena isukan kaya gede. Gitu. Nah, memang kenapa? Karena perlunya keyakinan teh di situ. Maka hatta ya tiaka yakin, harus yakin di situ. Ketika kita sudah yakin, insya Allah akan tadi. Dan itu muhsini namanya gitu. Itu ya. Maka ya memang perlu keyakinan tuh. Maka wajar ketika para penggiat agama menyebutkan bahwa antara akal dengan iman itu berbalik jadi kontradiksi gitu. Jadi ketika akal terlalu mendominan, iman bakal ke bawah. Ketika iman mendominasi, maka akal akan tidak terlalu menonjol gitu. Seperti itu.
Contoh misalkan gini, ya kalau kita nggak nabung, ya gimana nanti kalau ada butuh? Gimana kan? Beda kalau semuanya insya Allah Allah yang mengatur, nggak akan nabung. Jadi kalau ketika iman dengan akal itu berbanding terbalik gitu. Semakin orang menggunakan akal, semakin ingin logis, semakin hese iman. Hese itu iman itu. Nah, karena logis yang dikejarnya gitu. Antara ucapan dengan hati beda ya. Munafik. Masya Allah karim ya. Nah itu kadang-kadang ya jangan orang lain lah, kita aja coba tafakur ya. Kadang-kadang kan ibadah itu hanya ritual. Jadi intinya, core-nya tidak ngena ke kita gitu. Kenapa? Karena maaf sekali, yang selalu kita galakan adalah fisik. Syarat, rukun, kelihatan itu jangan diolah, jarang diolah. Tapi sekarang itu ketika kita lihat tarekat, tasawuf, itu fisik juga tuh yang digunakan, yaitu dzikir dan seterusnya, bukan hati yang diolah. Kan kalau dulu itu tarekat itu, tasawuf itu untuk mengolah hati. Bagaimana bisa sabar, bagaimana bisa juhud, bagaimana bisa selalu husnudon kepada Allah, kepada orang lain. Tapi sekarang itu kebanyakan tarekat itu dzikir aja gitu. Jadi fisik aja gitu yang dilihatnya, dohir aja gitu. Itu kurang-kurangnya sekarang tuh aneh ya. Kok tarekat atau ini kebanyakan fisik yang dilihatnya gitu, bukan hati ya. Seharusnya kan ihsan nantinya kalau tasawuf itu, seharusnya asalnya awalnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, orang yang sudah aku cintai, faqad adantuhu bil harbi, maka dia sudah mengibarkan bendera ngajak perang denganku, kata Allah. Jadi ketika ada orang yang membenci wali-wali Allah, membenci yang sudah dicintai oleh Allah, maka dia sama dengan mengibarkan bendera untuk mengajak perang denganku, kata Allah. Hati-hati ya kalau kita misalkan, ini gara-garanya wali sih. Kalau wali misalkan tidak ada seperti ini mah budaya itu tidak ada. Oh gitu. Padahal Masya Allah wali itu ya yang menyebabkan kita Islam, menyebabkan kita seperti ini teh wali. Kenapa sih ada wali bonang? Kenapa sih ada wali ini pakai gamelan sagarupa, dakwah teh pakai golek sagarupa? Masya Allah kan itu teh bid'ah. Masya Allah kan itu wali Allah padahal ya. Itu yang menyebarkan Islam di Indonesia gitu. Mereka itu wah, Masya Allah ilmunya, amalnya, kesolehannya kan melebihi kita, tapi kita bisa mencaci gitu. Nah, ketika kita benci, ketika kita tidak senang gitunya, man ada memusuhi waliku, kata Allah, maka dia mengajak perang denganku, kata Allah gitu ya. Apa wali itu? Artinya wali itu sebetulnya yang dicintai Allah gitulah. Tidak mungkin orang itu dicintai Allah kalau tidak mencintai Allah gitu. Jadi wali itu tidak bisa diukur oleh seseorang, tidak. Gimana kalau kita lah sekarang realnya lah, fisiknya lah, kalau dia sudah jadi wali, gampangnya gini, bakal didatangi malaikat dan malaikat mengucapkan salam kepada kita, sudah ada wali tuh. Apalagi datang malaikat Jibril kemudian Allah titip salam untukmu, itu jelas wali. Kalau sudah gitu pasti itu wali. Hanya beda-beda, semakin tinggi derajat walinya semakin sering. Wali ketemu malaikat Jibril Dalam mimpi. Mimpi, dalam mimpi. Nah, tetapi ada sebagian ulama, sebagian wali yang sudah tinggi derajatnya itu bisa yakdoh namanya. Yakdoh itu bisa gambaran bertemunya seperti Nabi gitu, bertemu dengan Nabi, dengan Jibrilnya gitu. Yang sudah makasyafah itu sudah disepakati oleh semua para ulama. Memang ada kebanyakan itu kalau mimpi bertemu dengan malaikat Jibril kemudian malaikat Jibril mengucapkan salam, itu sudah jadi wali gitu.
Atau kalau gitu Ahmad Musadek berarti dulu kan pernah didatangi jadi wali. Iya, wali murid itu. Nah, yang kedua ada syaratnya, lihat setelahnya. Setelah kalau dia mengaku seperti itu, dia lebih solehnya, dia hatinya terjaga. Itu. Dia wah hebat ibadahnya, hatinya hebat, cirinya seperti itu. Kalau misalkan setelah dia bertemu dengan malaikat Jibril, tapi kalau tidak menyebutkan salam, membacakan salam ke kita, enggak disebut wali. Walaupun misalkan aku Jibril mengaku, kemudian dia tidak salam ke kita, itu enggak. Dulu ceritanya waktu sahabat sakit terus tuh, sahabat Nabi itu sakit terus, kemudian kan datang ke Nabi itu, yang pernah saya ceritakan. Seorang sahabat tuh sakit parah, tapi ibadahnya Masya Allah ya Karim. Tetapi namanya sakit kan, ya dia sunahnya ya nggak terlalu banyak karena ya fisiknya memang kurang. Kemudian Nabi memujinya, Masya Allah ya Karim, hebat sekali engkau gitu. Tapi ya Rasul, boleh nggak aku minta doa kepadamu, sembuhkan aku gitu. Kata Nabi, jangan, udah aja cukup seperti itu. Tapi ya Rasul, aku kan ingin seperti yang lain, ibadahnya lebih banyak. Kenapa? Karena kuat. Ya udah kalau begitu, doalah Nabi, ya Allah sembuhkan dia. Dan alhamdulillah sembuh. Seandainya doa Nabi lah ya, doa Nabi langsung sembuh. Ternyata betul ibadahnya, Masya Allah ya Karim, wah lebih daripada yang lain. Hebat sekali ibadahnya. Kemudian dia sering nangis, dia datangi lagi oleh Nabi. Wahai sahabat, kenapa kamu nangis? Ya Rasul, aku sedih. Kenapa sedih? Karena setiap pagi atau sore waktu sakit, malaikat Jibril selalu salam kepadaku. Berarti kan ketemu tuh, ketemu, selalu salam kepadaku. Terus sekarang gimana? Sekarang setelah sembuh aku tidak pernah ada lagi malaikat Jibril. Kalau boleh ya Rasul, aku kembali lagi lah sakit, coba bayangkan. Karena Nabi lihat orang itu memang soleh, ya Allah kembalikan lagi penyakitnya. Dar penyakit lagi. Seperti biasa ibadah lagi, datang lagi malaikat. Sampai wafatnya dia seperti itu. Saking nikmatnya ketika datang malaikat, sampai sehat itu dianggap kecil. Kenapa? Karena setelah sehat, malaikat Jibril nggak cinta lagi, nggak sayang lagi. Kenapa? Karena kesabarannya kan nggak ada lagi sekarang mah, karena sudah sehat. Sampai dia minta lagi, gitu. Dan oleh Nabi didoakan lagi, ya Allah kembalikan lagi penyakitnya. Dan memang soleh, memang sampai wafatnya dia. Gitu. Iya, gitu. Iya. Iya, walaupun misalkan kalau kuantitasnya lebih banyak yang sehat pasti, tapi kualitasnya kesabarannya itulah. Kan al-ujrah bi qadri masaqah. Pahala itu tergantung susahnya kita. Ketika kita misalkan aduh badan teh enak, ke masjid. Ya hebat. Tapi kalau sudah lulus, aduh haroream ke masjid. Waduh, itu yang hebat. Yang luar biasa itu. Udah aduh geus langgeng tapi ke masjid. Wah, itu yang hebat. Itu mujahadah namanya, itu jihad, itu sungguh-sungguh namanya gitu ya. Aduh saya itu udah ngantuk, kali saya capek bisa, tapi maksakan, wah itu yang hebat. Selama sakit tetap kalau dia sebelum sakit istiqomah, ya, dia tetap waktu sakit tetap dihitung ibadah. Misalkan biasa ke masjid, betul. Dia sakit, Dihitungnya, tapi kalau dia datang lagi lebih hebat gitu. kalau kuat. Oh nyakit kalau tidak kuat ya. Maksakin gitu, mujahadah kan namanya jihad ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtu alaihi. Tidak ada seseorang itu taqarrub. Taqarrub itu mendekatkan diri kepada Allah yang paling aku cintai kecuali dengan yang fardu. Jadi ketika fardu artinya kita taqarrub, niatnya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah itu dengan yang wajib, itu yang paling aku cintai. Tetapi wa ma yazalu abadi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ajadaitu kuntu sam'aitu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi.
Tetapi kalau dia takarubnya dengan sunnah, itu lebih aku cintai. Gitu. Ulang lagi, kalau kita takarub dengan yang wajib, aku cinta tuh pada dia. Tetapi kalau takarubnya dengan sunnah, itu lebih aku cintai. Gitu. Jadi kalau dengan sunnah, lebih aku cintai. Kenapa? Ya kalau yang wajib ya standar. Standar. Tapi kalau takarubnya lebih memperbanyaknya sunnah, wah, kalau orang yang suka sunnah pasti melaksanakan wajib. Tapi orang yang melaksanakan wajib belum tentu melaksanakan sunnah, gitu. Ya. Jadi kalau orang yang sudah suka sunnah kan asa aneh kalau tidak mau wajib kan gitu. Tapi kalau yang wajib saja, mungkin banyak orang yang wajib saja tapi tidak sunnah, gitu. Tak wajar. Tak kalau orang yang sudah takarubnya dengan sunnah, maka pendengarannya pendengaranku, matanya penglihatanku, maka tangannya tanganku, kakinya kakiku. Gitu, ulang lagi. Jadi kalau orang yang sudah dekat dengan Allah, pasti telinganya telinga Allah, matanya mata Allah, mulutnya mulut Allah, tangannya tangan Allah, kakinya kaki Allah. Maksudnya apa? Manunggaling. Apa disebutnya manunggaling jiwa ya, manunggaling itu ittihad kalau dalam tasawuf itu. Ittihad atau wahdatul wujud. Ya. Manunggaling Gusti. Jadi sudah sebetulnya itu hadisnya manunggaling Gusti itu. Tapi jangan disalah pahami ya, kalau manunggaling Gusti itu apa ya kalau di kita manunggaling Gusti? Iya, hadisnya ini sebetulnya. Jadi telinganya telinga Allah, artinya mana yang diridai Allah baru dia dengar. Ketika tidak pernah melihat kecuali yang diridai oleh Allah, itu maksudnya. Tidak akan memakan sesuatu kecuali yang diridai Allah. Tidak akan berjalan kecuali yang diridai Allah. Itu yang disebut dengan tadi telinganya. Iya, gitu. Nah, kalau itu. Iya. Jadi semuanya itu kalau yang diridai oleh Allah itu dilaksanakan gitu. Jadi matanya mata Allah gitu. Telinganya telinga Allah, artinya hanya Allah gitu. Gitu. Jadi pas dengar, Masya Allah, Allah nih, gitu. Pas dengar, Masya Allah, Allah ini yang menciptakan, gitu. Semuanya gitu. Semuanya bersandar ke Allah gitu. Berjalannya karena Allah, megangnya semuanya gitu. Nah, itulah yang disebut dengan orang yang sudah takarub kepada Allah. Nah, ini puncak daripada keyakinan kita, puncak daripada takarub kita itu semuanya gitu. Jadi tidak mungkin dia itu tidak apapun tidak karena Allah gitu. Maka kalau saya ingat dari guru gitu, matamu, telingamu, mulutmu, tanganmu, kakimu harus la ilaha illallah. Tidak megang kecuali karena Allah. Tidak makan kecuali karena Allah. Tidak melihat kecuali karena Allah. Tidak mendengar kecuali karena Allah. Yang diridai Allah mana? Baru kita dengar. Kalau kita tidak ridho, jangan gitu. Nah itu manunggaling Gusti. Itu perwujudannya alladzina yazkurunallah qiyaman gitu. Ya. Itu yang harus diusahakan kita itu sampai pendengaran yang dicintai oleh Allah. Mulutnya mana yang dicintai oleh Allah, maka dia laksanakan. Ya. Itu ketika kita sholat kadang-kadang kan kita baca doa apa, misalnya sujud kita baca. Tapi kita tidak mengartikan baca sujud itu, tidak mengartikan itu. Tapi pergerakan kita itu yang kita ingat bahwa ini gerakan karena Allah, berdiri karena Allah. Itu gimana? Itu sudah tafakur namanya. Ketika kita dzikir harus sambil tafakur, itu sudah bagus. Itu mengagungkan Allah namanya. Boleh ya? Iya boleh, nggak apa-apa. Gitu. Memang harus gitu ya, memang gitu. Jadi gerak kita gitu semuanya itu memang harus karena Allah gitu. Jangan hanya tadi ritual saja gitu ya. Anas radhiyallahu anhu fi ma yari qala
idza taqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dir'an. Ketika seseorang itu mendekat kepadaku 1 jengkal, baru niat, ya Allah, pokoknya mulai sekarang saya itu mulai hati saya ingin ikhlas, Allah sudah mendekatkan gitu. Jadi ketika kita sejengkal, ini tujuannya, Allah sudah mendekatkan yang tadi tujuan kita gitu. Jadi yang penting kita gerak aja, yang penting kita gerak. Ya Allah, pokoknya saya ingin khusyuk, ya Allah, setiap sholat, ya Allah gitu. Ya Allah, ingin saya di benar-benar gitu bacaannya teh dihayati, ya Allah gitu. Tapi hati-hati ketika kita setelah ingin dihayati seperti itu, datang setan tuh pintar pisan. Was-was setelah datangnya. Aduh, belum sempurna. Aduh, belum, terus ya. Nah, itu hati-hati. Setan tuh akan terus saja menggoda kita supaya ketika kita berusaha untuk benar, misalkan kita dihayati mulai takbir misalkan, Allah, dimasukkan hati niatnya, Allah, ingin pas pisan, pas Allah teh kabayang oleh kita. Seharusnya kan ketika kita takbir itu Allahu Akbar itu kebayang gerakan sholat itu sampai bar tuh assalamualaikum, kebayang. Tapi ini tidak lepas hati tetap otaknya tetap berjalan, hatinya tetap menyebutkan Allahu Akbar, bari niat dalam hati, niat saya sholat dan seterusnya, atau kebayang gitu semuanya. Ketika misalkan kita berusaha itu Allah, kata setan belum astagfirullah gitu. Belum cek setan astagfirullah kan itu. Nah itu was-was. Nah itu teh rata-rata tuh teh. Ketika kita ingin berusaha benar gitu, setan teh datangnya gitu ke was-was. Di wudunya juga was-was. Udah kulimis juga balik lagi belum sempurna gitu. Nah itu hati-hati. Maka ketika belajar gitu, udahlah. Saya bisanya seperti ini, ya Allah, bukannya saya terus saja, tong diulang lah gitulah. Kalau ada ini perasaan belum sempurna nih, tapi udah baca kita udah yakin tapi belum sempurna, udah biarin gitu. Tong dianggap gitu. Itu setan biasanya. Kalau kita yakin belum baca ya wajar. Saya belum baca Al-Fatihah, tong dianggap, itu mah gue tuh baca. Itu yang enggak salah gitu. Kalau misalkan ini udah baca kita yakin tapi aduh kurang sempurna, nah itu setan, was-was itu, was-wasnya. Jadi ketika kita berjalan Allah mendekat terus mendekat. Semakin kita cepat Allah semakin cepat gitu. Itu hadis riwayat Bukhari ya. Jadi ketika kita mendekat kepada Allah sejengkal maka Allah sesikunya. Ketika kita sesiku Allah sedepa gitu ya. Ya logikanya ketika kita menuju sesuatu kan kalau misalkan jalan gitu kan itu sesuatu itu diam gitu, kita lama gitu. Nah kalau kita baru gerak Allah sudah ngasih gitu. Baru dekat lagi udah nih. Gitu. Jadi cepatnya saking cepatnya gitu. Ya. Jadi dekatkan ku Allah gitu. Cepatnya kita menjalan Allah mah lari set gitu. Nah, jadi Allah mah nunggu gitu. Jadi jangan kita yang nunggu. Aku mah Allah bukan gerak. Allah akan ngasih gitu. Dia bilang, aku mah Allah, gawat atuh. Allah ku mah urang gitu. Urang jalan heula baru ngedekatin, namun orang cicing, Allah ge cicing. Ya, ikhtiarnya itu takarubnya. Kalau Rasulullah SAW, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, kalau Rasulullah SAW, nikmatani magabunun fihi ma katsir minan nas. Ada 2 nikmat yang paling dilupakan oleh manusia. Ada 2 nikmat yang paling dilalaikan oleh manusia. Gitu. Apa itu? As-sihhatu, sihat. Dianggap bukan nikmat sehat ya. Padahal itu waduh, nikmat yang paling hebat gitu. Sehat tuh. Ya contohnya kita lah. Ketika kita misalkan masih muda gitu, energik enak. Sekarang merdalila we duduk gitu. Kan itu udah mengurangi. Tapi Masya Allah Karim, dulu ketika kita nikmat gitu, enggak di papahari, ketika sudah sakit baru ternyata gitu. Sing araduh kan lama duduk aduh gitu kan. Jadi sehat itu memang, maka kata ulama, kalau ingin merasakan nikmat, maka kita harus tahu dulu sebaliknya. Maka ulama suka sengaja gitu. Sengaja dia sakiti, ternyata gini gitu. Sakiti gitu.
Ternyata setelah kita tahu ketika kita udah sakit, oh ternyata nikmatnya sehat itu seperti ini, maka mensyukurilah nikmatnya gitu. Tapi ternyata ada sebagian yang ini ahli filsafat ya, di jurusan filsafat di UIN, katanya kan ini ditafsirkannya ya, memang kadang-kadang menafsirkannya suka salah hikayat aja ya. Tidak, kan kata dosennya tidak akan merasakan nikmat sesuatu kecuali kita merasakan sebaliknya dulu. Ya gini, aduh saya belum merasakan nikmat lezatnya sholat ya, berarti kita tidak sholat dulu ya. Ada, memang ada itu, ada gitu. Sampai dia tidak sholat, ketahuan gitu. Setelah enggak sholat, ternyata enak enggak sholat ya. Belegung juga. Nah itu salah terang. Salah terang gitu ya. Kan Nabi itu yang paling Nabi cintai adalah satu, sholat. Kata Nabi, sholat itu paling nikmat. Makanya wajar Nabi itu sholatnya Masya Allah karim gitu ya. Hebat. Yang kedua apa? Wal firag. Salse, nyantai. Nah, senggang, waktu luang. Itu teh nikmat dari Allah tuh. Terasa ketika kita sibuk misalkan wah itu dugdeg gitu ya, ya Allah gitu. Tapi ketika senggang nyarantai gitu. Nah itu teh nikmat yang dikufuri gitu. Yang paling banyak nikmat yang dikufuri, satu nikmat sehat, yang kedua senggang. Waktu senggang apa tadi? Senggang ya. Waktu luang. Padahal dia sudah luang tapi nyantai gitu. Nyantai istirahat gitu. Padahal dia waktunya senggang, enggak sesibuk itu gitu, enggak wah gitu, deg-deg. Nah itulah hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Kata Nabi yang sering dikufuri itu salah satunya ya gitu. Dua. Coba lihat Nabi ketika sehat. Nabi sallallahu kana yaqumu minal laili, kata Aisyah, sesungguhnya Nabi sholat malam hatta yatafattara qadamahu, sampai kakinya bengkak. Ini hadis tenar ya, hadis masyhur namanya kalau gini. Hampir semua orang tahu yang itu Nabi sholatnya sampai bengkak. Kenapa? Itu kan mujahadah sungguh-sungguh gitu ya. Kenapa malamnya itu sampai bengkak kakinya gitu ya. Kemudian Aisyah bertanya, faqultu lahu lam tasna hada ya Rasulullah, saya bertanya boleh gak? Boleh saya kan. Waqad ghafarallahu lak, kalau Allah sudah mengampunimu kan? Kata Rasul, na'am. Ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhara, dan semua yang akan dilakukan sudah dijamin oleh Allah dimaafkan. Qala, betul. Tapi kenapa kamu ibadahnya seperti itu? Meni toh-tohan teuing, kan udah dimaafkan dosa-dosanya. Kalaupun yang belum dikerjakan kan sudah diklaim oleh Allah akan dimaafkan. Apa jawaban Rasul? Afala uhibbu an akuna abdan syakuro. Apakah aku tidak layak? Apakah aku tidak suka, tidak layak dicatat oleh Allah hamba yang bersyukur? Kenapa ya Rasul? Kan aku sudah dimaafkan oleh Allah, maka aku bersyukur. Maka karena bersyukur harus lebih banyak daripada yang lain. Itu hebatnya Nabi. Beda dengan kita, udah aku jamin kamu surga, dimaafkan dosa-dosanya. Reun sholat ibadahna. Nabi emang enggak, justru syukur namanya. Jadi niatkan ibadah itu untuk mensyukuri nikmat gitu. Sampai bengkak gitu ya. Masya Allah ya karim. Nah, karena Rasulullah idza dakhala al-ashra ahyal laila wa aiqadha ahlahu wa shadda al-mi'zar. Muttafaqun alaih juga dari Aisyah. Sama, apalagi kata Aisyah ketika Ramadan 10 hari terakhir Nabi mentara noel acan gitu. Ikat sarung tadi, ikat paguh gitu. Masjid 10 hari terakhir teh. Siang malam bukan malamnya saja. Siang malam. Jarang cuma ketemu sama aku aja, makan aja gitu. Ke masjid lagi gitu. Masa kata Aisyah tuh. Kan kita mah alhamdulillah kita malam aja lah, lumayan lah 10 hari terakhir malam iktikaf. Bari jeung ngarobrol ini ibadahnya. Tapi lumayan lah udah iktikaf lah gitu. Udah ada niat lah, ada niat perubahan.
Nabi mah siang malam diikutilah oleh yang lainnya gitu. Itu Masya Allah ya karimnya. Al-mu'minu al-qawi dilihatnya. Kata Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Mukmin yang qawi, yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'mini dhaif daripada mukmin yang lemah. Ya mah, setik-setik, ada rusuh. Aku kan sakit, duduk aja. Adi jalan-jalan olahraga gak bisa, tapi sholat kan ada rusuh. Cek Allah teh, iya orang yang kuat itu lebih baik daripada orang yang lemah. Ya setik-setik, kan itu hadiah dari Allah, itu sodako, meni sombong tuh diambil. Orang yang kuat itu lebih hebat daripada orang yang lemah. Ini mau setik-setik, meni ngeluh, setik-setik manja gitu. Enggak gitu ya. Orang yang kuat. Katakan Imam Syekh Abdul Qadir Jailani katanya. Pas Syekh Abdul Qadir itu kan sedang melatih diri itu. Tidak mau makan yang enak. Ya makannya pucuk-pucuk dan seterusnya. Setelah lama-lama kan datang setan juga gitu ya. Kamu tuh kan udah lama, nanti sakit loh gitu. Coba sekali-kali boleh makan roti, gidiklah ke bawah. Datanglah daun terus masa orang yang ngaku kuat sarua jeung jalma nu sejen mah hayang roti keneh aja balik deui kan gitu. Wali mah kitu nya ditegur gitu. Urang mah kan hayang nanti nikmat gitu. Entak Nabi masuk tinggalin Nabi makan teh sengaja Nabi mah enggak yang bagus-bagus kan. Milihnya tuh yang untuk lain aja orang yang enak. Nabi mah gitu. Kalau kita kan inginnya tuh enak, tidur ingin enak, makan ingin enaknya susah katanya itu melatih diri itu kalau seperti itu terus. Makanya kenapa santri itu suka berhasil? Nah santri mah makan hese sare di mana we golerna, matak berhasil. Gitu. Beda dengan orang-orang yang kuliah gitu, misalkan yang kuliah gitu kan, apalagi kalau yang manja gitu, wah ingin yang ini susah biasanya. Beda kan dengan santri mah. Makan juga susah gitu. Mata aya yang pulang teh pas pulang ke rumahnya pas kembali teh kan di baroro adrahi makan gitu karena jarang gitu. Mata kalau ada tahlil ada syukuran teh wah santri mah resep teh gitu kan. Nah jarang gitu. Nah Masyaallah ya. Berbaikan yuji. Wah. Dan wa fi kulli khair dan setiap kebaikan ahris ala ma yanfa'uk. Ahris itu hirsun teh apa ya? Kada demes bahasa Sunda mah apa sih? Tamak. Harus tamak kamu untuk memberi manfaat kepada orang lain atau kepada diri sendiri. Jadi tamaknya itu harus tamak memberi manfaat ke orang lain gitu. Lain tamak atau ke orang gitu mah. Dokoh ya. Apa tuh? Iya, memberi orang lain tuh rakus gitu. Pokoknya kurang gitu. Nya siga Nabi Masya Allah ya karim. Hei para sahabat, ini saya mau nengok sahabat tuh kita beli apa ya? Beli kurma gitu. Ya aku ya Rasul ada kurma gitu. Jadi orang itu pan ada ning ini ada sahabat nih nggak punya rumah, aku yang bikin. Wah aku tuh kamu orang bagian gitu. Kata Nabi sampai Nabi mengundi kan, siapa yang harus gitu. Itu hebatnya sahabat tuh dokoh tuh karena kebaikan teh gitu. Itu hirsun karena kebaikan teh. Jadi udah sama aku aja gitu. Aduh ini mau rambak masjid, udah aku aja gitu. Itu hirsun namanya. Gitu harus itu ya, karena kebaikan wah gitu sampai Nabi sering kan ngundi untuk kebaikan, bahkan udah semuanya aja kumpulkan semuanya kasihkan semuanya kan gitu insyaallah gitu. Tabasakul khairat gitu ya. Jadi hirsun di sini udah ya nurakus lah kumaha nurakus gitu. Karena itu pokoknya kan dokoh gitu karena ibadah itu karena kebaikan gitu, memberi manfaat ke orang lain teh gitunya. Wasta'in billahi wala ta'jiz, dan minta tolonglah kepada Allah dan janganlah merasa lemah. Ya, janganlah merasa lemah. Ya enggak apa-apalah. Saya mah sekarang kan sedang perjalanan, jadi kan rusuh 2 rakaat.
Jangan lemah lah. Sing kuat lah, bisa mau opat ya opat lah. Yang dikurangan kerma sunah jarang cuma itu. Ini hadisnya gitu. Ya, makanya jangan dicaci ketika orang yang bepergian misalkan mau disempurnakan, tetap 4 rakaat. Kenapa? Karena dia menganggap aku kuat, jangan lemah gitu. Yang mau 2 rakaat ya kan nggak apa-apa, dia kan dapat hadiah. Gitu ya, Masya Allah karim. Pala takul lau anni fa'atu, ketika kena musibah, wa in asobaka syai'un pala takul, ketika kalian kena musibah jangan pala takul, jangan mengatakan lau inni fa'atu kana kada. Ulang lagi, kalau kita misalkan terkena musibah, kalau mah aku tidak seperti itu ya, kalau aku teman seperti gini mah nyamberin akhir, jangan. Lagi, ketika kita terkena musibah, janganlah kalian mengatakan lau inni fa'atu, kalau aku gini mah kan kumalah contohnya gini, ketika misalkan tuhnya lamun urang harita henteu kadinya mah da moal kitu teteh ya gitu. Nah gitu. Nah kayak seperti itu. Ketika kita sudah kena macet, tuh kan lamun jalan sana mah kan kita teh mah macet. Aing mah ya gitu. Nah jangan bilang gitu. Atau harus apa kata-kata Rasul, walakin kul, katakan qadarullah. Qadarullah. Ini udah qadarullah. Gitu. Tapi sekarang sudah disebarkan ya qadarullah tehnya. Tapi suka jadi heureunya. Wa ma syaa fa'ala, ketika Allah sudah mau melakukan sesuatu ya terjadi. Fa'il lau tafatahu amal syaitan, tah pekerjaan ucapan-ucapan itu ucapan syaitan. Ini dah gara-gara nata Adam, lamun urang ayeuna misalkan Adam teu kitu mah urang ge mau dilanat ku Allah gitu. Setan pribadi. Ya, dulu kalau gitu gara-gara tadi teh lamun urang teh nya mun tadi teh mawajas hujan mun moal kahujanan. Da enggeus. Udah. Ya udah, karena mana itu takdir Allah, qadarullah, memang enggak gitu. Udah gitu. Kan memang itu tidak nyadar ya karena sekitunya gitu. Bahasa gitu. Bahasa teh ya Allah karim itu. Dan ya Allah ya karim. Menyesal ya, mun urang teh mun dulunya daek ku bapa teh dipasantrenkeun beun urang teh pinter ayeuna teh. Enggeus ayeuna we lah, geus udah sekarang aja der gitu. Dulu lah kalau saya ya udah emang. Karena teh sering ya bahasa gitu tuh ya. Jangan itu teh peribahasa setan teh gitu. Mun baheula teh jadi jeung si eta, meureun urang teh gitu ya. Aduh, gitunya. Tapi memang betul ya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujibatin nar bisyahwat. Neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Untuk neraka itu dikelilingi oleh keinginan syahwat. Kahayang gitu. Enak, nafsu, semuanya teh asa resep gitu. Pinarakaeun mudah gitu. Beda dengan wa hujibatil jannah bil makari. Sedangkan surga itu dikelilingi oleh makari. Hoream, malas. Tuh surga itu dikelilingi oleh malas. Makanya kata ulama ahli tasawuf, kalau ke surga itu jalannya licin, datar. Kalau ke surga itu nonyak berduri sehingga harus hati-hati, pisan lambat, pisan gitu. Harus hati-hati, bisi teh paraset gitu. Ari anu ka neraka mah dibelubung gitu. Enakeun gitu. Masyaallah ya karim. Nya kareun karaos ku urangnya. Sok ayeuna masyaallah ari untuk apa? Untuk dunia, makan untuk dunia kita mudah sekali, tapi untuk akhirat ya Allah banyak alasan teh. Itu dan iya, Masya Allah kan banyak sekali gitunya. Kalau kita sedang sakit gitu, ya Allah menyadari sholat duduk, tapi kalau olahraga kan untuk sehat supaya duduk gitu. Ada Masya Allah ya karim ya.
Wallahu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah karim.